Aroma rendang yang pekat seharusnya menjadi perekat. Namun hari itu terasa seperti selubung di rumah gadang kaum Datuak Sati. Di tengah tawa keluarga yang berkumpul, ilusi keharmonisan begitu sempurna. Mamak Buyung, paman yang dituakan, duduk di kepala meja dengan wibawa seorang penjaga amanah. Di seberangnya, Laras dan calon suaminya, Reza, memancarkan kebahagiaan. Kami berencana membangun rumah kecil di petak tanah belakang setelah menikah. Mak, ujar Laras dengan mata berbinar. Mamak Buyung tersenyum lebar, meski sekejap tampak kaku. Tentu saja, Laras. Itu harta pusaka tinggi, hakmu. Mamak hanya menjaganya. Reza, yang bekerja sebagai appraisal properti, menimpali dengan sopan. Terima kasih, Mamak. Untuk syarat KPR, saya hanya perlu melakukan survei dan validasi sertifikat. Sekadar formalitas. Sebuah kedutan nyaris tak kentara melintas di sudut mata Mamak Buyung. Hanya formalitas, tentu saja. Ulangnya, suaranya terdengar sedikit lebih berat. Retakan pertama pada kaca keharmonisan itu mulai terbentuk. 2 minggu kemudian, retakan itu pecah. Di kantornya, Reza menatap laporan Badan Pertanahan Nasional dengan kening berkerut. Data itu tidak cocok dengan salinan sertifikat dari Mamak Buyung. Ada selisih luas tanah, dan yang lebih mengejutkan, petak tanah yang diimpikan Laras berstatus sebagai agunan aktif di sebuah bank. Sebuah jaminan atas pinjaman miliaran rupiah. Dengan hati-hati, ia menyampaikan temuan itu pada Laras. Tidak mungkin, bantah Laras seketika, keyakinannya pada sang paman tak tergoyahkan. Mamak tidak akan pernah mengkhianati amanah. Laras, ini data, ujar Reza lembut namun tegas. Ia menunjuk satu nama di dokumen pinjaman itu. Pinjaman ini diajukan atas nama PT Gilang Perkasa Mandiri. Nama itu menghantam Laras lebih keras dari apapun. Gilang, putra tunggal Mamak Buyung. Bisnis properti Gilang yang melejit pesat 3 tahun lalu, yang selalu dibanggakan pamannya, ternyata dibangun di atas fondasi pusaka yang digadaikan secara diam-diam. Pengkhianatan itu kini terasa personal dan menusuk. Pertemuan itu tak terhindarkan. Di ruang tengah rumah gadang yang kini terasa dingin dan senyap, hanya ada mereka berempat. Laras, Reza, Bundo Retno, Ibu Laras, dan Mamak Buyung. Dengan tangan gemetar, Laras meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Wajah Mamak Buyung yang semula tegar perlahan runtuh. Ini fitnah, desisnya lemah. Orang luar ini mau merusak keluarga kita. Cukup, Da Buyung, potong Bundo Retno, suaranya yang biasanya teduh kini terdengar tajam seperti sembilu. Kehormatan kaum kita lebih tinggi dari atap gonjong rumah ini. Kau gadaikan kehormatan itu. Untuk apa? Untuk anakmu? Mamak Buyung terdiam, bahunya merosot kalah. Namun, saat ia mengangkat kepala, matanya tidak hanya menunjukkan penyesalan, melainkan kilatan emosi lain yang lebih dalam dan kelam. Momen itulah yang menghancurkan kepingan kaca terakhir. Hak? Desisnya serak, kata itu terasa pahit di lidahnya. Kau bicara tentang hak, Laras? Aku seumur hidup menjaga hak orang lain. Menjaga tanah ini untukmu, untuk ibumu. Ayahku, kakekku, kami semua hanya penjaga. Para lelaki di keluarga ini hanya menumpang, menjaga warisan untuk kemenakan kami. Kami tidak punya apa-apa untuk diwariskan pada anak laki-laki kami sendiri. Napas semua orang tertahan. Ini bukan lagi tentang uang. Aku melihat ayahku meninggal tanpa bisa memberikan apapun. Aku tidak mau Gilang merasakan hal yang sama. Lanjut Mamak Buyung, suaranya bergetar menahan emosi puluhan tahun. Aku ingin dia berdiri di atas kakinya sendiri, membangun sesuatu yang menjadi miliknya. Tanah itu, pinjaman itu, adalah caraku memberinya warisan. Warisan yang tidak bisa diberikan adat ini padanya. Pengakuan itu mengubah segalanya. Pengkhianatannya bukan lahir dari keserakahan, melainkan dari cinta seorang ayah yang buta dan rasa frustrasi yang terpendam terhadap sistem matrilineal yang ia rasa mengebiri perannya. Ia merobek kain adat bukan karena benci, tapi karena putus asa. Ruangan itu hening. Amarah di wajah Laras memudar, berganti dengan pemahaman yang tragis. Ia tak lagi melihat pamannya sebagai monster, tapi sebagai sosok yang terluka oleh tradisinya sendiri. Gunjing di rumah gadang itu nyatanya bukanlah tentang sepetak tanah, melainkan tentang retakan generasi dalam fondasi adat mereka. Rumah itu masih berdiri megah, namun kehangatan di dalamnya telah pecah, menyisakan dinginnya kebenaran yang menyakitkan.